BJTP 90. Aminah merasa jantungnya berdegup kencang, matanya membelalak, dan tak bisa berkata-kata saat melihat sosok pria yang dulu pernah menjahati kakaknya. Pria itu seharusnya masih berada di penjara, namun kenyataannya sudah bebas dan kembali menjalani kehidupannya dengan baik. Tubuh Aminah bergetar hebat, ia merasa takut dan marah yang bercampur aduk. Wajahnya berubah pucat dan ekspresinya menunjukkan rasa terkejut yang tak terkira. Rifaya yang menyadari perubahan pada Aminah segera merasa bingung dan khawatir. Ada apa? Aminah, kamu kenapa? Tanya Rifaya dengan nada cemas. Namun, Aminah tak bisa menjawab, ia hanya membuat isyarat dengan matanya ke arah pria itu dengan tangan gemetar. Rifaya mengikuti arah tunjuk Aminah, dan melihat sosok pria yang tak dikenalnya itu. Apa dia mengganggu kamu? Tanya Rifaya lagi, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Aminah akhirnya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Dia pria yang dulu meruda paksa kakakku. Aku gak menyangka kalau dia udah bebas. Mendengar pengakuan Aminah, Rifaya langsung merasa marah dan terbakar api emosi. Tapi, ia saat ini tidak bisa berbuat banyak, selain menenangkan Aminah. Udah Aminah, aku tahu ini berat buat kamu, tapi sekarang kamu udah menikah dan hidup bahagia sama Pak Gio. Biarkan orang itu mendapatkan karmanya sendiri. Meskipun bukan dengan cara dia masih berada di penjara. Tapi, aku yakin dia akan dapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya itu dan kita gak harus menyaksikannya. Terlebih lagi kalau orangnya masih belum bertaubat. Tutur Rifaya berusaha berbicara sepenuh mungkin agar bisa membuat Anyaman merasa nyaman dan tidak terlalu memikirkan tentang pria tersebut dan akan mengganggu kondisi mentalnya nanti. Sementara Nagita yang sejak tadi ada di situ diam dan memperhatikan. Meskipun sebenarnya tidak mengerti apa yang sudah terjadi sehingga membuat istrinya Giovan itu seperti orang ketakutan saat ini. Ia ingin sekali bertanya, tapi sepertinya bukan waktu yang tepat bagi dirinya untuk menanyakan tentang hal tersebut. Iya di kantin kayaknya ada menu baru deh, Kak. Kalau gak salah ada empal daging. Yuk buru-buru ke sana mungkin aja keburu habis. Ajak Nagita yang secara tidak langsung mengalihkan perhatian Aminah agar kembali ke seperti sebelumnya. Meskipun sebenarnya tidak masalah sama sekali, jika menu makanan yang disebutnya tadi benar-benar habis. Empal ya? Mau banget. Timpal Rifaya dengan antusias. Kebetulan itu makanan kesukaan kamu kan, Mina? Ayo pergi. Ajaknya. Aminah tersenyum kecil di balik cadarnya. Ia tahu saat ini bahwa Rifaya sedang berusaha untuk menghiburnya dan melupakan tentang masa lalu buruknya. Selain itu, dirinya juga hampir melupakan tentang traumanya ketika mendapatkan sentuhan dari Giovan. Dirinya juga percaya apa yang dikatakan oleh sahabat itu, bahwa karma bisa saja datang kepada pria tadi tanpa harus ia menyaksikannya langsung. Iya, aku mah ayo pergi, aku juga udah lapar nih. Jawab Aminah yang nada suaranya lebih ceria dari sebelumnya. Rifaya bernafas lega karena sepertinya Aminah sudah tidak terlalu memikirkan tentang pria tadi dari sebelumnya. Ayo let's go. Rifaya dengan perasaan yang lebih baik dari sebelumnya bersama-sama pergi dengan sahabat dan adik iparnya itu menuju ke kantin. Setibanya di kantin rumah sakit tersebut, ketiga wanita tersebut memesan makanan untuk mereka sesuai dengan menu yang ada. Termasuk dengan menu baru yang disebutkan oleh Nagita sebelumnya. Sementara itu di tempat lain. Di koridor rumah sakit yang sepi, Sadewa dan Giovan tengah mengobrol tentang pekerjaan mereka masing-masing. Sadewa duduk di bangku panjang, sementara Giovan bersandar pada dinding. Raut wajah Sadewa tampak sumringah. Kamu tahu, Gio, aku dan Rifaya akan pindah ke rumah baru. Lebih besar dan mewah untuk Faya yang saat ini sedang hamil. Ungkap Sadewa dengan bangga. Giovan mengangguk karena sempat mendengar dari ibunya, tersenyum melihat kebahagiaan sepupunya. Wah,
Selamat, Dewa. Pasti Rifaya senang sekali mendengarnya. Kapan rencananya? Tanyanya penasaran. Sadewa tersenyum lebar. Secepatnya, Gio. Semoga sebelum anak kami lahir atau lebih tepatnya besok kami mungkin sudah bisa tinggal di rumah baru itu. Jawabnya penuh harap. Giovan menepuk bahu Sadewa, memberikan dukungan. Aku juga sedang mempersiapkan rumah. Tapi, sepertinya kali ini aku tidak yakin kalau kita akan jadi tetangga. Ucap Giovan yang terdengar meyakinkan. Sadewa malah tertawa. Siapa yang ingin jadi tetanggamu itu? Ungkapnya terkekeh. Sambil melanjutkan obrolan, keduanya berjalan perlahan menyusuri koridor rumah sakit. Sadewa kini lebih fokus berbicara tentang pekerjaan, begitu juga dengan Giovan. Di mana Giovan memberikan arahan kepada Sadewa sebagai dosen pembimbing Rifaya agar istri dari sepupunya tersebut untuk tidak memaksakan diri pergi kuliah dan sebaiknya mengambil cuti saja selama 1 tahun agar bisa fokus dengan kehamilan dan kelahiran anaknya nanti. Tapi, sepertinya Rifaya sama sekali gak mau cuti. Benar kan? Tebak Giovan. Ya, begitulah. Kalau dia memang merasa kuat dan mampu, aku bisa apa selain memberikannya izin dan tetap memantaunya dari tempat lain. Ungkap Sadewa yang pada akhirnya menyerah dan membiarkan Rifaya untuk tetap kuliah seperti yang diinginkan oleh istrinya itu. Gak masalah. Yang paling tahu kondisi dia kan dianya sendiri. Aku juga gak sabar menunggu Amina cepat hamil. Pasti nanti anaknya akan mirip ayahnya. Giovan bersemangat membayangkan mengurus bayi di rumahnya. Sadewa tergelak mendengar apa yang dikatakan oleh Giovan. Itu karena ia tahu betul sepupunya itu seperti apa dan tidak pernah menyukai anak-anak selama ini. Terserah kamulah. Ayo ke kantin juga. Tukas Sadewa. Dan dikiakan oleh Giovan. Tidak lama kemudian, dua pria tersebut tiba di kantin dan turut makan siang bersama dengan ketiga wanita yang sudah ada di sana sebelumnya. Beruntung, ketiga wanita itu hampir selesai dengan makan siang mereka. Terutama Nagita yang harus kembali ke tempat ibunya karena tidak ada yang menjaga. Aku balik ke tempat ini kalau gitu. Duluan ya, Kak. Dah. Nagita segera bergegas dari tempat tersebut menuju ke ruangan ibunya dirawat. Namun, malah dicegah oleh Sadewa agar tetap di tempat tersebut. Gak apa-apa, di ruangan ibu ada nenek Amurti sama Gia juga. Lanjutkan aja makannya, Gita. Sarannya. Nagita awalnya ragu untuk pergi, tapi begitu mendengar apa yang dikatakan oleh kakaknya itu ia pun memilih untuk tetap di tempat tersebut. Ya udah aku di sini aja. Ucap Nagita pada akhirnya. Nagita pun kembali bergabung dengan dua pasangan suami istri itu dan melanjutkan malam siang mereka sambil mengobrol ringan. Aminah sendiri berusaha untuk tidak menceritakan apa yang tadi dilihatnya di rumah sakit kepada Giovan. Berharap tidak pernah dipertemukan kembali dengan pria sebelumnya. 2 minggu berlalu. Fatimah merasa lega setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa hari sebelumnya. Kini ia kembali bersemangat menjalani hari-hari menjelang Ramadan yang tinggal 2 hari lagi. Pagi ini, ia sibuk mengatur dan menyiapkan segala keperluan untuk menyambut bulan suci tersebut. Ia merapikan Al-Quran, sajadah, dan membeli beberapa kebutuhan pokok untuk berbuka puasa dan sahur. Tak hanya itu, Fatimah juga menyiapkan beberapa bahan makanan untuk dibawa ke rumah baru putranya, Sadewa, dan menantunya, Rifaya. Ia ingin memastikan bahwa mereka berdua juga siap menyambut bulan penuh berkah ini dengan kebahagiaan dan ketenangan hati. Dalam hati, Fatimah merasa bersyukur bahwa kondisinya telah membaik. Ia tak sabar untuk menjalani ibadah puasa dan tarawih bersama Nagita sama seperti tahun-tahun kebelakang. Meskipun kali ini ada sedikit berbeda dari sebelumnya karena Sadewa sudah menikah dan tinggal terpisah dengannya. Setelah menyiapkan semua keperluan, Fatimah menggendong tas berisi bahan makanan yang akan dibawa ke rumah Sadewa dan Rifaya.
Ia mengemudikan mobil sendiri menuju rumah Putra karena Nagita sedang ada acara di luar. Sesampainya di rumah Putra dan menantunya itu, Fatimah langsung disambut dengan hangat oleh Rifaya. Sementara Sadewa masih belum pulang dari tempat kerjanya. Assalamualaikum, Ibu. Alhamdulillah, Ibu sudah sehat kembali. Sambut Rifaya sembari membantu Fatimah melepaskan tas yang digendongnya. Waalaikumsalam, Rifaya. Alhamdulillah, sudah membaik. Balas Fatimah dengan penuh rasa syukur. Mereka lalu bercengkerama, saling berbagi cerita, dan menyiapkan segala kebutuhan menjelang datangnya bulan Ramadan. Kehangatan keluarga terasa begitu nyata, membuat Fatimah semakin bersyukur dan bersemangat menyambut bulan suci yang tinggal menghitung jam. Namun, hal yang membuat Fatimah penasaran adalah ia ingin mendengar langsung bagaimana hasil pemeriksaan kandungan Rifaya kemarin. Apakah memang hamil tunggal atau mungkin saja kembar? Itu karena sekilas ia melihat jika Rifaya semakin berisi dari sebelumnya. Gimana hasilnya kemarin kata dokter, Faya? Apa tunggal atau mungkin kembar? Fatimah terdengar tidak sabaran ingin mendengar berapa calon cucu menggemaskannya nanti. Rifaya tersenyum mendengar pertanyaan ibu mertuanya tersebut. Meskipun ia sebenarnya sedikit ragu untuk mengatakannya sekarang, khawatir ibunya Sadewa akan terkejut mendengarnya. Gimana, Faya? Apa kembar? Berapa 2 atau 3? Tanya Fatimah kembali. Rifaya menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan. Sebenarnya, BJTP 91.